Halo semua, pada video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman apa sih yang dikerjakan oleh pilot ketika setelah sampai di pesawat. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh pilot untuk melakukan persiapan sebelum terbang. Seperti yang terlihat saat ini, saya sedang melakukan yang namanya external walk around atau pemeriksaan keliling kondisi pesawat di luar. Dan yang saya lakukan sesuai dengan prosedur yang tertera di dalam buku, melakukan pengecekan pada bagian-bagian penting dari pesawat. Saat ini saya sedang melakukan pengecekan pada roda pendaratan di depan, di mana roda ini juga berfungsi sebagai setir pesawat ketika pesawat bergerak di darat. Mengecek semua kondisinya, kemudian melihat bagian-bagian penting yang ada menempel pada bodi pesawat, seperti yang namanya pitot tube, kemudian ada angle of attack juga, dan static port, kemudian ada oxygen discharge, kemudian harus mengecek juga kondisi dari radum pesawat atau nose pesawat, di mana di dalam radum tersebut itu terdapat radar cuaca yang kita pakai pada saat terbang. Pengecekan itu dilakukan secara keliling, dimulai dari sisi sebelah kiri kemudian berputar ke kanan, dan setiap bagian akan kita cek. Pengecekan pada roda pendarat atau landing gear itu harus dilakukan dengan teliti, dikarenakan di roda pendaratan itu kita harus mengecek kondisi ban, kemudian ketebalan daripada rem yang kita punya atau brake pad yang kita punya. Kemudian kita juga lihat dari selang-selang hidrolik, pipa-pipa hidrolik, maupun ada kabel-kabel listrik yang melintas di sepanjang strut pesawat atau strut landing gear. Itu harus kita cek juga. Demikian juga dengan strut sendiri, kita harus lihat juga bahwa di situ terdapat semacam shock absorber, di mana kita lihat kondisinya harus dalam kondisi normal. Pengisian bahan bakar masih dalam proses, dan seperti yang terlihat bahwa cuaca saat ini berawan dan cukup banyak awannya sehingga terlihat mendung. Oke, pengecekan selanjutnya kita berjalan ke arah sayap sebelah kanan. Setelah sebelumnya kita melakukan pengecekan pada engine atau mesin, kita melakukan pengecekan pada sayap sebelah kanan ini. Kita melihat kondisi surface atau permukaan dari sayap itu. Ada beberapa bidang kemudi yang kita harus lihat juga kondisinya, sehingga kita tahu bahwa secara visual atau secara kasat mata kondisi daripada sayap kita dan juga kondisi pada semua flight control atau bidang kemudi yang tertempel pada sayap kita ini semuanya dalam kondisi baik atau normal, dan juga mur atau apanya semua masih lengkap. Loading bagasi penumpang sudah hampir selesai. Terlihat barang penumpang cukup banyak yang kita bawa saat ini, dan sepertinya sudah selesai dilakukan loading barang di cargo compartment, dan terlihat petugas loading sudah siap untuk menutup pintu kargo. Sambil terus melakukan walk around check, saya menunggu sampai pintu kargo tertutup dengan rapat dan sempurna. External walk around check continue ke tail section, di mana tail section ini terdapat horizontal stabilizer dan juga vertical stabilizer yang merupakan kemudi utama dari sebuah pesawat. Kita harus mengecek kondisinya dalam kondisi normal juga, tidak terjadi kerusakan atau ada baut yang terlepas atau bahkan ada penyok atau apa. Kita harus memastikan bahwa static discharge juga masih lengkap,
tertempel pada bidang kemudi ini. Seperti halnya pengecekan dilakukan pada sayap kanan, demikian juga hal yang sama dilakukan pada sayap kiri. Kita melihat seluruh fairing maupun baut atau unit yang terpasang pada sayap kiri ini dan seluruh flight control yang ada pada sayap ini semua dalam kondisi normal dan baik. Setelah itu kita lanjut mengecek roda pendarat atau landing gear sebelah kiri. Pengecekan yang sama juga dilakukan seperti yang dilakukan pada landing gear kanan. Kita mengecek brake pad atau ketebalan dari rem dan juga kondisi dari ban dan pipa-pipa selang-selang hidrolik yang ada pada kaki roda pendarat ini atau strut. Semua harus dalam kondisi baik, tidak ada kebocoran, tidak ada kerusakan, penyok. Dan juga kondisi dari strut landing gear ini sendiri kita harus periksa bahwa dia berada dalam kondisi normal, tidak ada keretakan atau kerusakan. Pengecekan selanjutnya kita lakukan pada mesin sebelah kiri. Kita melihat kondisi dari fan blade dan juga engine nozzle atau engine intake. Semua dalam kondisi bersih, tidak ada tools atau apapun, dalam kondisi normal. Setelah selesai dari luar, saya masuk ke cockpit dan ikut serta di dalam mengawasi persiapan yang dilakukan oleh pilot aktif. Karena saat ini saya berfungsi sebagai enlarged crew atau pilot tambahan. Ya, tapi saya juga bertanggung jawab untuk mengawasi setiap persiapan yang mereka lakukan. Seperti yang saat ini sedang dikerjakan adalah menginput data waypoint berdasarkan dari titik koordinat yang diberikan pada flight plan kami. Ada beberapa waypoint yang harus di-input secara manual karena dia tidak menjadi bagian dari airway yang kita lewati. Tetapi itu sebagai titik di mana kita akan melewati poin atau segmen penerbangan yang namanya ETOPS. Oh iya, saya lupa memberitahu bahwa penerbangan kali ini adalah rute dari Makassar menuju Jeddah. Penerbangan ini ditempuh dalam waktu kurang lebih 11 jam dan 35 menit. Penerbangan ini melintasi beberapa wilayah udara negara lain, di mana kita akan melintasi setelah Indonesia kita akan melewati wilayah udara Sri Lanka, kemudian India, kemudian kita akan melewati wilayah udara Oman dan masuk wilayah udara Arab Saudi. Untuk itu dibutuhkan briefing dan juga cross checking dari perencanaan terbang kita, baik apa yang terinput di dalam FMS atau FMGS atau komputer pesawat berdasarkan dengan flight plan yang kita terima yang sudah dibuat sebelumnya oleh flight operation officer kita. Setelah setiap persiapan dilakukan dengan teliti dan cross checking, maka backup untuk semua yang sudah kita lakukan itu adalah dengan membaca checklist. Dengan kita membaca checklist, kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan tidak ada yang kurang, tidak ada yang terlewat, dan checklist juga akan mengcover dari semua prosedur yang harus kita lakukan. Hal lain yang wajib dilakukan pada saat melakukan persiapan untuk terbang adalah melakukan yang namanya departure briefing, di mana
pilot melakukan briefing dengan partnernya, baik captain kepada FO atau first officer maupun dengan enlarged crew. Ya, pada saat ini saya pada posisi itu melakukan briefing tentang perjalanan, kemudian apa yang akan dilakukan, terus juga standar instrumen departure-nya seperti apa, kemudian kalau terjadi malfunction atau failure dari pesawat pada saat kita akan take off, kemudian kita harus melakukan apa, semua itu di cover di dalam departure briefing, sehingga kita bisa melakukan cross checking untuk kesekian kalinya bahwa rute yang akan kita lewati benar, standar instrumen departure yang kita lewati benar, frekuensi dari radio komunikasi yang akan kita pakai benar, dan itulah pentingnya briefing. Selain juga fungsi dari briefing adalah kita menyamakan persepsi, kita menyatukan pikiran dan pemahaman berdasarkan dengan prosedur, aturan, regulasi, semua sesuai dengan apa yang tertera di buku. Stock margin for reject itu limited, tapi based on calculation masuk di situ ada masalah dari banyaknya technically stock dan akan stock and do maximum liters from the aircraft yang support jadi di banyak sekolah liters yang sell dan akan stock dan pakai design attention administration twice and do for stock then we do the connection check the connection if required evaluation and the check the submission. Setelah semua persiapan yang dilakukan selesai dan juga penumpang sudah selesai boarding, semua sudah duduk pada tempatnya dan pintu pesawat sudah ditutup, maka tiba saatnya untuk kita mundur, untuk kita push back, kemudian siap untuk start mesin atau start engine. Sequence-nya start engine di Airbus 330 adalah kita harus start engine yang nomor 1 atau sebelah kiri. Setelah itu baru kita akan start engine nomor 2 atau sebelah kanan. Starting mode. FedEx is ready. Press OK. Starting. Dan koordinat sejenis, kami mohon perhatian Anda saat awak merintangi memperagakan jam menggunakan profil keselamatan dan pesawat. Group passengers currently sequence and simulation. You must demonstrate use of the safety equipment from front and back. Please pay attention to the Starting itu. Oke. Kaitan dari ke bawah, kencangkan masker dengan menarik kedua ujung jari. Harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru melakukan ini. Setelah engine starting selesai, maka selanjutnya dilakukan prosedur yang namanya after start checklist. Setiap prosedur yang dilakukan selalu akan di backup dengan checklist. Completed the start engine 1 and 2 variable single kanan di batas IJ. Assalamualaikum J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. After start checking the ice, the cap status, Wind is 7.8.
and tire check. Neutral. Circle, triangle check. And pull up. Down. Neutral. Pull left. Pull right. Neutral. Check. Pull left. Pull Setelah right. semua selesai dan kita telah melakukan taksi sampai ke ujung landasan, tiba saatnya kita akan tinggal landas menggunakan runway 03 di Makassar. Sampai jumpa lagi pada penerbangan berikutnya. Bye-bye.